Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiy ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul bait yang kita hormati, ibu-ibu, para anggota PKK RW 03 yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya pada sore hari ini kita bisa hadir berkumpul guna menuntut ilmu sekaligus penutupan wirid sementara. Ibu, wirid PKK RW 03 sementara. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Bersolawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu anggota wirid PKK RW 03 yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada hari yang ke-25 Sya'ban. Jadi lebih kurang 5 hari lagi, Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, hari Selasa kita sudah mulai puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur, diberkati rezeki, sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan tahun ini. Tahun kemarin kecewa kita, tidak bisa sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah. Baik ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanyalah khusus orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang rindu datangnya bulan suci Ramadan, rindu ingin berjumpa dengannya, rindu ingin tetap bersama satu bulan karena ada ampunan. Di bulan suci Ramadan penuh rahmat. Di bulan suci Ramadan dibebaskan dari api neraka. Di bulan suci Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beriman akan merasa terpanggil. Tapi orang Islam belum tentu. Banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi datang Ramadan cuek, datang Ramadan tidak puasa, datang Ramadan ya enteng-enteng saja. Bahkan bukannya puasa, sholat pun tidak. Kira-kira ada enggak macam itu? Ada. Mana di orang? Oh sini tak ada. Maka dari itu orang-orang yang beriman siap, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi ada namanya siyam, ada namanya saum. Apa bedanya? Kalau saum puasa khusus, contohnya hari ini aku tidak akan makan, minum boleh, ngomong boleh. Ada hari ini aku akan saum, puasa makan.
Jadi ngomong boleh, ya. Jadi makan nasi tak boleh. Jadi khusus hari ini aku tidak akan makan nasi, aku minum saja. Itu namanya khusus. Tapi kalau siam itu mencakup semuanya, ibadah, makan dilarang siang hari, minum apalagi yang dihalalkan hubungan suami istri di siang hari diharamkan. Itu namanya siam. Tapi kalau saum khusus. Ada namanya juga imsak. Nah, apa yang disebut dengan imsak ini nanti kita bahas. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban ketika Nabi naik mimbar berkhutbah, Nabi membaca amin sampai 3 kali. Selesai khutbah dipanggil dan ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau membaca amin sampai 3 kali, ada apa?" Apa kata Nabi? Malaikat datang. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, jika akan diterima pahala puasa Ramadan sebelum istri minta maaf kepada Bu, bila minta maaf. Dah minta maaf belum? Oh, yang ada suami maksudnya. Yang tak ada suami carilah. Yang kedua, tidak akan diterima pahala puasa Ramadan sebelum anak minta maaf kepada orang tua. Yang ada orang tua datang, yang jauh telepon, video call. Yang sudah meninggal Ustaz, jangan ditelepon lagi. Doakan atau pergi ziarah. Yang ketiga, tidak akan diterima pahala puasa Ramadan sebelum dia minta maaf sesamanya. Hari ini kita kumpul, saling maaf, bermaafan. Mungkin salah cakap, salah pandang, salah letak, salah tegur, ya enggak? Salah catat. Ini tukang catat mencatat kadang takut salah, hilang 01 masalah besar. Nah, maka dari itu saling maaf, bermaafan. Selanjutnya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan kepada kita ada perintah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu ada berkah. Kita disuruh bangun untuk makan sahur, dididik, dilatih supaya bisa terbiasa bangun. Jadi bagi sebagian yang sholat malam tahajud, jam 4 sudah siap-siap untuk makan sahur. Niatnya di awal, Bu. Tak boleh niat ketika jam 9 pagi. Kalau puasa sunat boleh. Kita mungkin bangun, belum makan, belum minum. Jam 9 udahlah niat puasa aja. Itu masih bisa. Tapi kalau puasa Ramadan tidak bisa. Kenapa? Nawaitu shauma ghadin. Sengaja aku puasa Ramadan esok. Jadi niatnya tentu esok. Boleh dirangkup semuanya, sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena Allah. Tapi jika kita mau makan sahur juga boleh pasang niat juga. Tapi kalau dah pagi tak boleh. Maka apa berkah makan sahur? Yang pertama berkahnya untuk kekuatan fisik. Kalau kita makan otomatis fisik kita kuat, tahan puasa. Bagi orang tua kita yang sudah biasa puasa sunat, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, tidak makan sahur pun tak masalah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi yang parahnya orang yang tidak biasa. Jarang puasa sunat, masuk Ramadan berat, ditambah lagi tak makan sahur. Jam 9 pagi bawaannya udah mau mati. Itu ditegur pasti tak berbunyi lagi. Ya. Maka kapan batas akhirnya makan sahur itu, Ustaz? Batasnya ketika azan. Itu batas akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop. Dan tak boleh lagi makan. Jangan ditunggu azan itu selesai. Tak boleh, Bu. Jadi batas akhirnya azan pertama. Walaupun mulut sedang penuh mengunyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buang. Karena sudah mulai puasanaan, tak boleh makan. Kalau dilanjutkan batal. Tak ada nanggung-nanggung, no? Itu batasnya. Kan udah dikasih tahu batasnya azan. Maka dulu kenapa kita sekarang dibuat imsak 10 menit sebelum azan, ya kan?
maka ada namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Kapan mulai menahan? Sebenarnya waktu azan, tapi dibuat jarak. Dulu sahabat pernah ketika azan Bilal subuh, banyak yang kaget. Ya Rasulullah, kami tak sempat makan karena buru-buru azan. Kan begitu. Ada enggak kira-kira cara supaya kami bisa makan? Maka dibuatlah azan 2 kali. Pertama azan adalah Abdullah bin Umi Maktub. Ketika azan Abdullah itulah mereka siap-siap untuk makan. Nah, maka dibuatlah lampu isyarat seperti serinai, ya kan? Serinai itu artinya lampu kuning. Ibu tahu enggak isyarat lampu kuning? Hati-hati. Kalau nak berhenti, berhenti aja lah, ya kan? Tapi kalau mau tetap dilanjutkan, gaslah sekencang-kencangnya. Ustaz, ya, kami kalau jarang puasa nih, kami mau makan sahur juga, tapi ketika sering terbangun serinai, sering terbangun serinai. Udahlah, minum air aja lah Bu, supaya hati. Tapi kami tak sanggup Pak Ustaz, kalau minum aja tak kuat. Kami harus makan sahur juga. Bagaimana caranya? Kalau demikian, ibu siapkan blender terlebih dahulu. Nanti ketika serinai berbunyi, ibu tinggal ambil nasi, ambil sayur, ambil sambal, blender lagi. Ambil pipet. Jadi kalau tua-tua takut malas ngomongnya, langsung sedot. Tapi hati-hati, termasuk pula ikan asin kan, tercekik tulang. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan sering bergantung pada azan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini abang makan, bang, udah selesai sahur. Itu udah azan. Iyo, itu azan masjid sebelah, masjid awak belum. Jangan-jangan gorengnya ketiduran, bablas. Nah, jangan gantung seperti itu. Yang kedua, berkahnya sahur itu ada ampunan. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Jadi bagi yang bangun jam 3 sholat sampai setengah 4, habis itu baca Quran sampai 1/4 kurang jam 4, beristighfar sebanyak-banyak. Sampai menjelang azan, ibu-ibu berwudu lah. Jarang kita ketika selesai wudu sholat sunat wudu. Jarang kan? Ada yang kadang-kadang kan? Padahal tak mau. Padahal ibu, amalan sholat sunat wudu ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Ketika Nabi diperlihatkan surga, terdengar bunyi sandal. Ditanya oleh Nabi kepada mereka, ya Jibril, itu bunyi apa? Kayak bunyi seperti orang berjalan. Itulah sendalnya Bilal. Oh, ketika Nabi turun, Bilal, aku mendengar bunyi telapak sandalmu di surga. Ada apa Bilal? Wallahi ya Rasulullah, aku tak melakukan apapun kecuali aku sering berwudu dan sholat sunat. Batal wudu lagi sholat sunat. Coba bayangkan Bu, hanya amalan yang ringan tapi jarang dilakukan bisa mengantarkan orang sudah diantarkan dulu sendalnya sampai di surga. Kalau sendalnya sudah sampai duluan di surga, orangnya akan nyusul ke surga. Yang jadi pertanyaan, sendal kita macam mana? Nyangkut kan? Oh. Lebih mahal sendal kita daripada baju. Lebih mahal sendal kita daripada mukena. Sendal mahal-mahal jarang dibawa ke masjid musola. Takut pula hilang. Keluar masjid tengok sendal dah tak ada, mengamuk pula. Siapa kurang ajar ni, maling ni. Kenapa Bu? Hilang sendal awak Ustaz. Mahal sendal beli. Udahlah, ikhlaskan saja. Kok bisa ikhlas begitu mahal Ustaz? Karena tak balik lagi sendal tu loh. Ingat, kalau kita ikhlaskan bisa jadi sendal itu sampai duluan ke surga. Kenapa bisa sampai duluan surga? Karena sendal itu sudah dilangkahkan menuju masjid dan musola. Yang jadi pertanyaan kita, sendal yang mahal-mahal di rumah tak pernah sampai-sampai ke musola. Termasuk orangnya juga. Jangan-jangan yang mahal itulah yang akan mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah. Itu sholat sunat wudu. Dengar azan dikumandangkan. Kalau ingin bahagia, ingin usahanya lancar, ingin diberikan berkah,
Maka ketika azan, hayya 'alal shalah, siap, laksanakan. Siap, datang. Itu dia. Siapa contohnya? Umar. Umar salah satu sahabat yang meninggal karena dibunuh. Ketika memimpin sholat subuh, Umar baru 1 rakaat sholat, Bu. Tiba-tiba datang Abu Lu'lu' menusuk Umar dari belakang. Ketika Umar merasa kesakitan, anjing siapa yang telah menggigitku? Anjing siapa? Rupanya Umar ditusuk Abu Lu'lu'. Jadi kalau ada sekarang, Bu, orang menusuk imam dari belakang, menusuk ustadz sedang ceramah, ada nggak? Ada meninggal pula, kan? Ditusuk dari depan lagi. Tidak, itu disebut orang sekarang adalah orang gila. Padahal pengikut Abu Lu'lu'. Maka sekarang para ulama ustadz-ustadz kita dikawal dengan ketat. Ada bodyguard, contohnya Abdul Somad. Kemana-mana kiri kanan bodyguard, Bu. Wah, Ustaz Sofyan tak ada bodyguard, karena dia tak terkenal. Untuk buat YouTube baru 100 subscribe. Ini nak dimasukkan juga nanti bagi yang mau like and comment and share, tak apa-apa. Maka dari itu, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar ditusuk terjatuh, dibawa pulang sampai di rumah Umar pingsan. Sahabat bingung bagaimana cara membangunkan Umar ini. Rupanya Umar itu kalau dengar azan, Bu, dia harus segera datang ke masjid supaya dapat saf yang paling depan. Itu Umar. Kalau dia terlambat dapat saf yang nomor 2, dia sanggup bayar berapa dengan orang yang di depan untuk pindah posisi. Geng, saya di depan ya. Oh, gak bisa. Bayarlah. Wani biro. Nah, 1M. Oke. Yang penting Umar dapat saf di depan. Itu Umar yang dicarinya saf yang paling depan. Kalau awak paling belakang. Kalau bisa yang ada tiang. Masalah mak-mak sekarang kan paling sedap lah kalau menyandar-nyandar itu. Tapi yang saya maksud bukan mak di sini. Insya Allah sama. Maka dari itu, Bu, ketika Umar pingsan, coba kita azankan, kata kawan. Diazankan, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bangun Umar, Bu. Umar yang dalam keadaan pingsan, ketika mendengar azan langsung terbangun karena sudah kebiasaan. Maka di situ Umar katakan, apakah aku sudah sholat? Aku sudah sholat. Belum, Umar, kau belum sholat. Di situ Umar sholat dalam keadaan sakit. Bayangkan, Bu, orang yang sudah kebiasaan dengar azan dalam keadaan pingsan bisa terbangun. Kalau awak dengar azan macam mana? Bertambah pingsan. Yang azan lah. Yang iqamat, yang sholat lah. Saya dulu pernah tinggal di masjid, Bu. Subuh-subuh azan saya. As-salatu khairun minan naum. Pagi-pagi dapat laporan, Ustaz, subuh tadi azannya merdu, merinding, Ustaz. Tenang, dengar Ibu. Apabila tidak corong mic depan rumah. Terus saking merdunya Ustaz, tarik selimut lagi kami. Alah, itulah kadang orang sekarang ini. Nah, maka ketika azan dikumandangkan, segera laksanakan perintah. Solat qobliyah subuh rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat subuh berjamaah, habis solat subuh kerjakan zikir, iktikaf sampai suruh. Mau baca Quran, mau zikir, dengarkan ceramah, mau sendiri-sendiri sampai terbit matahari suruh. Summa sholla rakaatain. Kemudian sholat sunat 2 rakaat. Kana lau ka hajri hujjatan wa umrah. Maka dapat pahala seperti haji dan umrah. Sholat duha, sholat sunat yang lainnya. Inilah waktu yang dipergunakan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
taqaddama min dzambi. Apabila berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap balasan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sampai waktu ke petang, lebihkan sisa makananmu. Jatah makanan itu dilebihkan untuk saling berbagi makanan berbuka. Ya Aisyah, idza tabaqta fa'aksir ma'aha. Kalau masak tolong lebihkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Ibu-ibu kalau masak rendang jangan dedaknya yang dihantar. Ya. Ini jangan hadis ini digunakan, kan diantar kuah Ustaz. Kalau yang dimasak kuah, antarlah kuah. Waktu malam mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, salat fardu isya berjamaah, salat tarawih dan witir berjamaah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada tempat sebagian sholat tarawih 8, 3 witir 11. Ada yang buat 23 rakaat. Ada yang sampai 33 rakaat. Kalau 11 rakaat itu Rasulullah baik di bulan suci Ramadan maupun di luar. Nabi tetap 11 rakaat. Kalau Abu Bakar 23. Kok bisa banyak Ustaz? Karena Abu Bakar tidak sanggup cara Nabi. Nabi itu kalau sholat rokaatnya pendek, ayatnya panjang. Rokaat pertama surat Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran, rokaat ketiga An-Nisa. Maka ayatnya panjang, rokaatnya pendek. Umar tak sanggup, dibuatnya ayatnya pendek, rokaatnya panjang, Bu. Cobalah di tempat kita dibuat satu rokaat surat Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran. 2 malam itu, malam besok tak ada lagi jamaah. Tinggal Pak Imam dengan Bilalnya lagi. Malah sudah. Ya, kenapa Abu Bakar buat rokaatnya banyak, ayatnya pendek? Umar Ibnu Abdul Aziz semakin pendek ayat, semakin panjang rokaat. Tapi kita cuma semuanya dah pandai-pandai memilih. Di mana tempat sholat yang dicari rokaatnya pendek, ayatnya pun pendek. Itulah kita nih kan. Kalau sempatlah Ustaz Haji Sofyan yang diundang, ada jamaah ngomong, siapa jadi imam lagi? Ustaz Haji Sofyan. Mati gitu. Kenapa gitu? Ustaz tuh kalau jadi imam lama, sholatnya lama, ayatnya panjang. Ibu tahu dari mana? Waktu kami dibimbing di tanah suci, tahajud panjang ayatnya. Kalau ibu tak percaya, tengoklah nanti. Pas jadi imam, Allahu Akbar, Ar-Rahman, kan mulai Ar-Rahman. Allamal Quran. Memanglah Pak Imam kau ya. Tak tahu kami tua-tua di belakang. Khalaqal insan. Copetlah Pak Imam nak pingsan kami di belakang. Allamahul bayan. Besok kami tak datang-datang. Selesai tarawih tengok jadual imam dan Bilal di dinding. Apa Bu? Tengok jadual Pak Imam malam besok. Kok gitu? Kira-kira Ustaz Haji Sofyan itu datang lagi enggak? Dia kalau datang, dia kami pulang Pak. Ngapa gitu? Ayatnya panjang. Kami lah tua-tua tak sanggup berdiri lama-lama, lutut dah banyak goyang Pak. Tapi yang jadi imam kita besok Pak RT. Oh mantap, setuju kami. Inna aqtoina kal kautsar. Itu paling suka jemaah. Nah, selesai tarawih langsung witir. Ada yang langsung witir, ada yang pulang. Jadi kalau ada yang pulang Bu, husnuzon ya. Karena bisa jadi dia pulang, itu witir di rumah, nanti waktu tahajud witir. Bisa jadi pulang cepat-cepat, kolak masih ada. Selanjutnya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di malam Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Perbanyaklah tadarus Al-Quran. Tahun semalam kita kecewa. Enak, untuk solat tarawih tadarus tak bisa. Masjid dan musola ditutup semua. Tahun ini Alhamdulillah
ada izin sholat tarawih dan witir baca Al-Quran, tapi jamnya dibatasi sampai jam 10 tutup. Siapa yang jam 10 masih mengaji, datang petugas kena suntik vaksin. Jadi baca surat tadarus di rumah aja lah. Jadi ibu-ibu, ada target dalam tahun ini minimal 1 kali khatam, minimal kalau bisa 2 kali khatam, kalau 3 kali lebih bagus, ya enggak? Bacalah Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, dapat 10 kebaikan. Dalam keadaan berwudu 25 kebaikan. Dalam keadaan sholat 50 kebaikan. Maka perbanyaklah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Banyaklah zikir-zikir, bu. Kenapa? Dosa mulut ni paling parah. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat neraka, ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Ditanya oleh Nabi, ya Jibril, itu ada apa? Kenapa dia mencakar wajahnya? Itulah orang yang suka menggibah, memfitnah, adu domba, menggunjing, menggosip. Nih bu, hati-hati mulut. Paling besar dosa mulut nih. Kalau tangan mungkin mengambil hak orang atau menampar. Kalau kaki melangkah di tempat yang tak diridhoi atau menyipak. Kalau telinga mendengar yang tidak baik. Kalau mata melihat yang tak diridhoi. Tapi kalau mulut, gara-gara mulut hancur negara. Gara-gara mulut hancur keluarga. Gara-gara mulut hancur saudara. Bersyukur sekarang corona datang, semua mulut ditutup. Jadi setidaknya kan ditutup mulut, jangan banyak bicara yang tak baik. Ustaz kok tak tutup, susah nak cakap kalau tutup. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau siang hari kita perbanyak zikir. Kalau ada kawan mau ngajak mengurumpi, jangan dilayani. Bu, ada apa? Di mana? Di rumah. Ada apa? Ibu udah dapat kabar. Kabar apa? Si Anu tuh kemarin begini begitu. Oh, stop. Jangan cerita aib orang. Saya puasa. Tapi bu, ini memang nyata. Betul. Ada cerita baru lagi. Stop. Saya puasa, jangan diteruskan. Ibu nyesal kok tak tahu beritanya bu. Oke, jangan cerita siang-siang. Habis maghrib nanti kita lanjutkan. Ini banyak yang tak tahan. Siang tak tahan ya. Malam tak tahan ya. Bersambung pula cerita habis berbuka. Maka dari itu, ibu-ibu orang tua kami yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan tetap kita persiapkan. Maka siap-siaplah tadarus, perbanyak baca Quran, dan perbanyaklah amalan sunat, sholat sunat wudu, sholat sunat yang lainnya, sholat taubat, tasbih, hajat dan lain sebagainya. Memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini. Ada pertanyaan?